Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudaraku dalam Tuhan, pada umumnya semua orang tidak mau ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, tidak mau ditinggalkan oleh keluarganya, tidak mau ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, tidak mau ditinggalkan oleh sanak saudaranya, dan tidak mau ditinggalkan oleh siapapun yang terdekat dengan mereka. Saudara dalam Tuhan, pada umumnya manusia ingin hari-harinya diwarnai oleh kehadiran daripada keluarganya, kehadiran daripada sanak saudaranya, kehadiran daripada sahabat-sahabatnya. Saudara dalam Tuhan, itu merupakan kecenderungan daripada sikap manusia. Namun saudara dalam Tuhan, hal itu tidaklah sama dengan seorang tokoh yang sangat terkenal yang pernah memimpin bangsa Israel dan yang seumur hidupnya berhasil memimpin bangsa Israel. Siapakah dia? Dia adalah seorang Daud. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, Daud tidak sama dengan orang pada umumnya. Kalau orang lain menginginkan, ya misalnya saya dan saudara menginginkan supaya keluarga kita senantiasa bersama dengan kita, dan sebaliknya kalau mereka meninggalkan kita, pastinya kita sedih, kita merasa kehilangan. Tetapi Daud tidaklah demikian, saudara dalam Tuhan. Dari mana kita melihat bahwa Daud tidak seperti keinginan orang pada umumnya? Saudara dalam Tuhan, bisa kita melihat di dalam Alkitab, dalam Mazmur pasal 27 ayat 10, firman Tuhan berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekali lagi Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara dalam Tuhan, ayat ini ya memberikan kita kesan bahwa Daud ini ya tidak takut ya ketika dia ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Dia seakan-akan tidak merasa kehilangan ketika dia ditinggal oleh orang-orang terdekatnya, bahkan ayah atau ibunya sekalipun. Ya, saudara dalam Tuhan, seakan-akan Daud tidak pernah merasa sendiri kalaupun orang-orang di sekelilingnya meninggalkannya. Saudara dalam Tuhan, ini merupakan kalimat yang luar biasa dan yang penuh pertanyaan dari seorang Daud. Saudara dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, kenapa dengan beraninya seorang Daud mengatakan hal itu? Padahal ya, saya dan saudara pastinya tidak mau ditinggalkan oleh keluarga, apalagi orang tua, karena orang tua adalah orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, ini berawal dari pengalaman yang baik. Saudara dalam Tuhan, Daud punya pengalaman yang baik dalam hidupnya. Ya, saya mau katakan bahwa ya, pengalaman yang baik akan membuat kita semakin maju, semakin kuat, dan akan atau pasti membuat iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, ya, pengalaman yang buruk biasanya membuat kita menjadi orang yang cepat takut, yang cepat minder, yang cepat kecewa, cepat sakit hati, dan segala macam. Jadi, hindarilah pengalaman-pengalaman yang buruk, tetapi kejarlah pengalaman-pengalaman yang baik, karena itu pasti membuat hidup kita semakin kuat dan menjadikan kita sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan. Ini yang dialami oleh Daud sebagai dalam Tuhan. Dia punya pengalaman, tetapi pengalamannya ini bukan pengalaman biasa sebagai dalam Tuhan. Bukan pengalaman bagaimana dia bersama keluarganya, bukan pengalaman bagaimana dia mendapat seorang perempuan yang dicintai, bukan pengalaman bagaimana dia mendapat kekayaan yang luar biasa, tetapi lebih daripada itu, Daud memiliki pengalaman bersama Tuhan. Ingat itu, Daud memiliki pengalaman di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan, dia sudah mengalami anugerah Tuhan, sehingga itu yang membuat dia kuat, itu yang membuat tegar. Bahkan dia berani berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara dalam Tuhan, apa sih pengalaman yang pernah dialami oleh Daud? Kalau kita melihat 1 Samuel pasal 16, kita bisa menemukan
Seperti apa latar belakang kehidupan Daud? Saudara dalam Tuhan, sebenarnya kalau dari sisi latar belakang kehidupan Daud, sebenarnya ya, dia tidak layak mengatakan hal itu. Kenapa saudara dalam Tuhan? Dia adalah anak ke-8 dari ayahnya Isai. Artinya dia anak bungsu. Dan saudara dalam Tuhan, 1 Samuel 16 menceritakan di sana apa dan bagaimana kehidupan seorang Daud. Dia adalah hanya seorang penggembala kambing domba ayahnya. Sementara ke-7 orang kakaknya adalah mereka merupakan prajurit daripada Saul yang punya pengalaman perang dan juga yang gagah perkasa pastinya. Sampai-sampai ketika Tuhan menyuruh Samuel mengurapi salah seorang daripada anak Isai menjadi seorang raja bagi bangsa Israel, ya, Samuel pun hampir terjebak. Karena kenapa? Ya, ketika Samuel datang, ya, melihat daripada anak-anak Isai, ya, dia melihat apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Dia melihat saudara-saudara daripada Daud gagah perkasa. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka orang-orang yang terdidik di dalam perang. Dan pastinya layak jadi pemimpin. Tetapi saudara dalam Tuhan, apa yang dilihat oleh Samuel tidak sama dengan yang dilihat Tuhan. Karena kenapa? Karena Samuel hanya melihat sebatas pandang mata. Hanya melihat dari apa yang dilihat oleh mata kepalanya. Tetapi Tuhan beda. Kalau Samuel melihat fisik, kalau Samuel melihat materi, Tuhan melihat hati. Saudara dalam Tuhan, inilah yang ditemukan Tuhan dalam kehidupan seorang Daud. Sehingga Tuhan pada akhirnya menjadikannya seorang raja bagi bangsa Israel. Saudara dalam Tuhan, apa sih pengalaman daripada Daud dengan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apa yang membuat Daud dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan diangkat oleh Tuhan menjadi raja yang selama hidupnya menjadi raja terbaik bagi bangsa Israel. Saudara dalam Tuhan, ya, walaupun Daud tidak dianggap oleh keluarganya, bahkan ayahnya sendiri hampir melupakan daripada Daud ketika Samuel mengurapi anak-anaknya. Saudara dalam Tuhan, kakak-kakaknya juga memandang rendah daripada seorang Daud. Tetapi saudaraku sekali lagi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku dalam Tuhan, walaupun hanya seorang penggembala kambing domba, tetapi saya katakan, dari seorang penggembala kambing domba Tuhan angkat Daud menjadi raja. Kok bisa ya? Saudara dalam Tuhan, rupanya ketika Daud menjadi seorang penggembala kambing domba, disitulah dia memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. Saudara, hal itu bisa kita temukan di dalam 1 Samuel pasal 17. Pasal 17 Samuel ini menceritakan bagaimana Daud meminta kepada Saul supaya dia diizinkan datang ke medan pertempuran untuk melawan Goliat. Tetapi Saul tidak mengizinkannya. Dan karena Saul tidak mengizinkannya, keluarlah kata-kata yang dahsyat yang disampaikan oleh Daud. Bagaimana dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34. 1 Samuel pasal 17 ayat 34. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara dalam Tuhan, di ayat 37 ya, pasal 17, firman Tuhan berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara dalam Tuhan, inilah yang merupakan pengalaman yang indah, yang baik
yang dialami oleh Daud di dalam Tuhan. Saudara dalam Tuhan, dia berkata bahwa dia pernah membebaskan kambing dombanya dari serangan binatang buas. Saudara dalam Tuhan, siapa sih yang berani menghadapi singa? Siapa sih manusia yang bisa menghadapi beruang? Semua orang takut dengan binatang buas. Tetapi Daud tidak, saudara dalam Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Setiap kali binatang-binatang buas mau menerkam, memakan daripada domba gembalaannya, Daud berani bayar harga demi domba-dombanya. Daud berani mati. Daud mengorbankan hidupnya demi domba-domba. Saudaraku dalam Tuhan, Daud tidak membiarkan kambing domba gembalaannya diterkam oleh binatang buas. Artinya bahwa Daud begitu sayang dengan kambing domba gembalaannya, lebih daripada dirinya sendiri, lebih daripada nyawanya sendiri. Saudara dalam Tuhan, ini yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hal ini. Tuhan melihat betapa besarnya cinta seorang Daud terhadap domba gembalaannya. Walaupun mereka binatang, tetapi Daud tidak membiarkan mereka dimakan, diterkam oleh binatang buas. Saudara dalam Tuhan, selain daripada cintanya kepada kambing dombanya, Daud juga punya tanggung jawab besar. Dan Daud mengerti apa yang harus dia lakukan dari sebuah tanggung jawab. Saudara dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa yang dilihat Tuhan dari seorang Daud. Sehingga apa? Pada akhirnya Tuhan memilih daripada Daud. Saudara dalam Tuhan, Tuhan melihat betapa cintanya, betapa berkorbannya Daud dengan kambing domba gembalaannya. Sehingga Tuhan tidak membiarkan Daud mati diserang oleh binatang buas. Ayat 17 pasal 17 Samuel ini, Daud berkata, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Nah, Tuhan mengenal hati daripada Daud. Dia memberikan kekuatan yang dahsyat kepada Daud untuk mengalahkan singa dan beruang. Saudara dalam Tuhan, pengalaman inilah yang dimiliki oleh Daud. Dan dia berkata kepada Saul, "Izinkan aku datang ke medan perang, karena saya percaya Tuhan yang sama pasti menyertai aku. Tuhan yang sama yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, pasti melepaskan saya dari kematian ketika saya menghadapi orang Filistin, ketika saya menghadapi Goliat." Saudara dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa. Dari pengalaman yang indah bersama Tuhan, Daud memiliki kekuatan tersendiri. Bahkan dia berani membayar harga. Saudaraku dalam Tuhan, inilah kenapa Daud berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku." Saudara dalam Tuhan, kalau kita memiliki hati yang mengasihi, kalau kita memiliki hati yang mau jadi berkat, kalau kita memiliki hati yang mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti melihat itu. Dan dari situlah Tuhan pasti mengangkat kehidupan kita. Tuhan pasti menjadikan kita seorang pemenang di dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, satu kuncinya adalah bagaimana hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita menjadi sukacita bagi sesama kita. Dan bagaimana kita hidup benar di depan Tuhan. Dan dari hidup yang takut akan Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa memberikan pembelaan bagi kita. Dan dari pembelaan Tuhanlah kita akan memiliki pengalaman yang luar biasa. Sehingga hari demi hari, di mana kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai suka dan duka, pastinya kita tetap tegar, kita tetap kuat. Kita tidak menjadi orang yang kecut, kita tidak menjadi orang yang cepat tawa hati, tetapi oleh pertolongan Tuhan dan dengan pengalaman bersama dengan Tuhan, pastinya kita menjadi orang yang hebat dan kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Kita menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, inilah pengalaman yang dimiliki oleh Saul. Saya tidak tahu seperti apa pengalaman saudara. Tentunya saya dan saudara punya pengalaman dalam Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Jadikan pengalaman itu menjadi kekuatan saudara untuk tetap hidup di dalam Tuhan, untuk tetap memuliakan Tuhan, dan juga untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dalam Tuhan, ya, di dalam Mazmur pasal 23, Daud menuliskan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara dalam Tuhan, ini kata-kata yang indah daripada Daud, dan dia menuliskan ini berawal dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia mengalami cinta kasih Tuhan, bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan, dan dia berkata bahwa dia tidak akan sendiri walaupun orang-orang di sekelilingnya meninggalkannya, bahkan walaupun beribu musuh di sebelah kanan, ya, beribu musuh di sebelah kiri, kata Daud, dia tidak takut, dia tidak goyah, karena dia percaya Tuhan menyertai hidupnya. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bagi kita, saya dan saudara punya pengalaman yang baik pastinya bersama dengan Tuhan. Mari kita jadikan pengalaman yang baik itu, pengalaman bersama dengan Tuhan itu, menjadi kekuatan kita, menjadi senjata kita untuk terus memuliakan Tuhan dan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Satu tujuan, untuk menghormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara dalam Tuhan, dari pengalaman yang baik kita menjadi orang yang hebat dan hidup yang mau jadi berkat. Itulah yang dilihat oleh Tuhan, dan itu yang membuat kita dipilih Tuhan, dan itu yang akan membuat kita menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Saya tidak panjang lebar menyampaikan berkat ini, dan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.